Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 7 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Gunung Boga atau lebih dikenal Gunung Embun merupakan salah satu objek wisata unggulan yang diandalkan oleh pemerintah Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Namun, objek wisata Gunung Boga yang terletak di Desa Luang, Kecamatan Muara Samu masih mengalami kendala infrastruktur. Dengan akses jalan yang rusak, terlebih saat memasuki musim penghujan, kondisi itu lantas mempengaruhi daya tarik wisatawan untuk datang ke desa tersebut. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Kaltim, Syaifullah, yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Syaifullah. Ya, untuk Gunung Boga yang merupakan objek wisata andalan yang ada di Kabupaten Pasir ini masih mengalami beberapa kendala infrastruktur yang perlu perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Pasir, di mana saat dalam kondisi hujan menyulitkan wisatawan untuk melintasi jalur untuk mengakses di desa di Gunung Embun. Walaupun sebelumnya sudah ada beberapa perbaikan, namun masih ada sedikit kendala yang dialami, seperti saat kondisi hujan itu wisatawan atau pengunjung masih kesulitan untuk mengaksesnya karena ada beberapa pertimbangan di situ, dengan kondisi jalan yang rusak, apalagi saat kondisi curah hujan yang tinggi, di mana di lokasi tersebut masih ada beberapa aktivitas pertambangan sehingga membuat kerusakan jalan di area tersebut. Hingga kini pihak dari pemerintah desa juga masih menunggu ukuran anggaran dari pemerintah kabupaten yang dianggarkan sebesar 2,4 miliar untuk perbaikan infrastruktur di sana, baik untuk penataan lahan parkir, gazebo maupun toilet dan tempat selfie. Perencanaan perbaikan infrastruktur itu akan ditargetkan akan rampung pada November 2022 ini. Namun karena memang sudah direncanakan itu dari hasil penuturan kepala desa Luan itu harus segera dilakukan perbaikan. Selain itu ada penataan objek wisata Gunung Boga yang juga bakal dilakukan pemindahan kios-kios yang ada di areal wisata. Jadi nanti pedagang-pedagang akan dipindahkan ke lokasi yang lain untuk mensterilkan lokasi di Gunung Boga tersebut. Sekian. Ya baik, terima kasih Syaifullah, wartawan Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Pasar Jambe Indramayu porak-poranda diterjang angin puting beliung pada Sabtu 5 Maret sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pasar yang berlokasi di Desa Jambe, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu itu pun seketika langsung roboh. Beberapa bagian atap pasar seolah-olah dipelintir menjadi bentuk spiral karena kencangnya hantaman angin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Cirebon, Handika Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Handika. Baik Mei, terima kasih dapat kami informasikan ya. Pasar Jambe Indramayu porak-poranda diterjang angin puting beliung pada Sabtu 5 Maret 2022 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat kemarin. Pasar yang berlokasi di Desa Jambe, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu pun seketika langsung roboh. Beberapa bagian atap pasar berwarna biru itu bahkan seolah-olah dipelintir karena kerasnya hantaman dari angin puting beliung tersebut ya. Kerangka pasar yang terbuat dari baja ringan diketahui juga kini sudah tidak lagi berbentuk. Sebagian bangunan pasar bahkan sampai ada yang masuk ke saluran irigasi yang melintas di samping pasar tersebut. Menurut keterangan saksi mata di lokasi kejadian,
Jadi angin puting beliung itu datang secara bersamaan ya dengan hujan deras yang melanda wilayah setempat pada sore hari tersebut. Kejadiannya itu sekitar pukul 4 sore. Masih disampaikan warga, jadi saat itu langit sudah seperti badai ya, sangat gelap. Lalu terdengar juga suara petir saat sore tersebut hingga akhirnya warga yang berada di sekitaran lokasi langsung menyelamatkan diri dengan masuk ke rumah masing-masing. Apalagi saat itu mereka juga melihat langsung bagaimana atap dari Pasar Jambe itu terangkat ke langit setinggi sekitar 3 meter dan lalu terjatuh. Hal tersebut membuat warga ketakutan dan langsung menyelamatkan diri. Meski demikian, beruntung akibat kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka-luka, mengingat bagian Pasar Jambe yang mengalami kerusakan merupakan bangunan baru dan sampai dengan saat ini belum ditempati oleh para pedagang. Sekedar informasi juga untuk kejadian angin puting beliung di Pasar Jambe Indramayu ini ternyata sudah terjadi 2 kali ya. Kejadian pertama itu terjadi pada tahun lalu sekitar 4 bulanan yang lalu. Saat itu bangunan pasar masih dalam proses pembangunan dan tiba-tiba saja terdapat bencana angin puting beliung. Setelah direnovasi dan selesai pengerjaan, pada hari kemarin angin puting beliung kembali menerjang kawasan setempat dan pasar tersebut kembali porak-poranda. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Handika Rahman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, waktu kejadian dulu sekitar jam 4 siang, sore. Waktu itu gimana itu, Pak? Hah? Waktu itu gimana kejadiannya, Pak? Ya nggak tahu ya, begitu hujan datang terus langsung Angin puting beliung, Pak, ini, Pak? Iya, angin puter. Kelihatan jelas, Pak, itu waktu Iya itu? jelas. Was. Oh, sempat terbang berarti, Pak? Iya. Langsung. Keangkat gitu? Iya. Ininya diputer. Lempit. Ya Allah, ngeri banget ya. Tapi waktu itu nggak ada korban, Pak? Nggak ada. Di sininya kosong ya? Iya, kosong, nggak ada orang. Pak, ini kalau Pasar Jambe sendiri ini sudah dibangun atau belum sih, Pak, ini, Pak? Udah ditempatin belum? Belum. Masih peresmian. Oh, tapi sudah selesai pembangunan. 3 nelayan asal Kabupaten Aceh Barat tenggelam setelah kapal mereka menabrak karang di Pulau Babi, kawasan Kabupaten Simeulue pada Minggu 6 Maret pagi. 3 nelayan itu ditemukan oleh bot nelayan yang melintas di kawasan tersebut dan langsung mengevakuasi ketiga korban. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Serambi News, Sa'dul Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Bahri. Halo. Ya, silakan Bahri. Baik, terima kasih rekan Mai. Dapat kami laporkan bahwa pada Minggu pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat ini telah terjadi musibah terhadap 3 nelayan Kabupaten Aceh Barat dengan menabrak karang di kawasan Pulau Babi, kawasan Kabupaten Simulu, hingga menyebabkan 3 nelayan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kondisi ini akhirnya bisa diketahui di mana 3 para nelayan yang asal Aceh Barat ini bisa menyelamatkan diri di sebuah kapal yang sedang tenggelam akibat menabrak karang di Pulau Babi itu. Akhirnya tim Basarnas dari Kepulauan Simulu berhasil melakukan evakuasi pada Minggu sore kemarin. Namun hingga saat ini kapal tersebut masih dalam perjalanan, sedang dilakukan penarikan ke daratan Melabuh. Demikian rekan Mai.
Ya, baik. Terima kasih Sadul Bahri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Masyarakat bersama tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang pria yang tenggelam di Sungai Kayan yang bernama Ahmad Dhani. Diketahui Ahmad Dhani telah dilaporkan tenggelam sejak Sabtu dini hari lalu. Ia ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa dan saat ini jenazah sudah dibawa ke RSUD Dr. Sumarmo Sosro Atmojo Tanjung Selor untuk dilakukan autopsi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Georgie Sentana Silalahi, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Saya sampaikan kepada pemirsa bahwasannya korban atas nama Ahmad Dhani berusia 22 tahun telah berhasil ditemukan di hilir tepian Sungai Kayan atau sebelum dari pelabuhan Skipun, di mana Ahmad Dhani merupakan salah satu anak buah kapal dari kapal Skipun, yaitu bernama Kayan 3, ditemukan setelah pencarian sudah berjalan 2 hari. Dari pihak BPBD dan juga tim SAR Kota Tarakan menyampaikan bahwa pada hari pertama kemarin pencarian masih berfokus pada titik 543 derajat, dan di hari kedua pencarian sudah menjadi 4 titik dari Sungai Kayan hilir hingga ke bagian titik utama. Penyisiran berlangsung sudah ditemukan di pukul 14.30 dan juga pada kedalaman 200 meter dari hasil investigasi tim BPBD Bulungan beserta tim SAR Kota Tarakan. Ditemukannya kronologi kejadian ini dari lulusan BPBD merupakan masih anak muda yang juga bekerja di kapal tersebut, yang dimana pada kejadian itu pada hari Sabtu lalu, dan pencarian sudah ditemukan pada hari Selasa kemarin. Maksud saya di hari Minggu kemarin, dan terus pihak dari investigasi mengatakan korban meninggal nantinya masih dikoordinasikan oleh pihak keluarga akan disemayamkan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, ataupun dikebumikan di Pulau Jawa. Sebab sejauh ini satu korban sebelumnya juga sudah ditemukan pada hari yang sama di waktu subuh Sabtu, dan selanjutnya untuk informasinya kami masih akan terus mencari tahu dari pihak berwajib maupun dari tim BPBD dan tim SAR Kota Tarakan. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan dari studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Georgie Sentana Silalahi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT BPBD Bulungan. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekitar 200 meteran. Warga menemukan ya, Pak? Warga kebetulan dengan BPBD juga menyisir di daerah di situ. Yang menemukannya warga, tapi keluarga sendiri juga, Mas Wahyu, Pak Wahyu. Kebetulan mereka juga inisiatif untuk proses pencarian, karena kenal baik ya dengan almarhum. Proses pencariannya ya ditemukan jam 14.31, setengah 3 ya, dengan kondisi sudah meninggal. Jadi selanjutnya kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit ya, untuk selanjutnya diproses oleh rumah sakit dengan Polres untuk melakukan otopsi. Dan selanjutnya nanti kalau sudah selesai kita menyerahkan dengan pihak perusahaan di mana almarhum bekerja. Nanti pihak perusahaannya menentukan
posisinya almarhum apakah dikirim atau seperti apa nanti mereka yang menentukan. Kalau memang bukan warga sini ya Pak? Bukan. Mana? Keluarga sini. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka kembali terkonfirmasi positif COVID-19. Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengatakan hasil itu didapatkan dari hasil tes PCR yang dilakukan Gibran pada Jumat 4 Maret lalu. Selama menjalani isoman, tugas protokoler Gibran akan diwakili oleh Teguh maupun pejabat lainnya. Kendati demikian, Gibran masih bisa memantau agenda kedinasan melalui online. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Agil Tri, wartawan Tribun Solo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Agil. Ya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali terkonfirmasi COVID-19 yang mana dari keterangan Wali Kota Solo, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan bahwasanya pada hari Jumat dini hari Gibran mengalami sakit batuk, kemudian dia melakukan atau pergi ke rumah dinas Wali Kota Solo di Loji Gandrung. Di sana Gibran memanggil dokter dan melakukan tes PCR secara mandiri. Dari hasil yang didapat diketahui bahwasanya Gibran terkonfirmasi positif virus COVID-19. Konfirmasi itu disampaikan langsung Gibran Rakabuming Raka kepada awak media pada hari Minggu atau 2 hari setelah Gibran menjalani tes PCR. Saat ini Gibran Rakabuming Raka telah menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya di Loji Gandrung, yang mana di sana Gibran isolasi sendiri, bahwasanya anak dan istrinya berada di kediaman mereka di daerah Sumber. Terkait dengan kondisi Gibran, Teguh mengatakan bahwasanya Gibran hanya mengalami gejala batuk-batuk tanpa disertai flu atau maupun pilek. Diperkirakan Gibran akan menjalani isolasi mandiri selama 7 sampai 10 hari yang membuat Gibran harus absen menghadiri sejumlah agenda seperti acara rapat rakor ASEAN Para Games dengan Menpora, kemudian acara kemenangan di Mangkunegaraan dan Tips Natalis UNS. Baik, terima kasih Agil Tri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jajaran unit Tipikor Satreskrim Polres Belitung tengah menyelidiki dugaan Tipikor dari kegiatan penanaman mangrove yang termasuk program pemulihan ekonomi nasional tahun 2021. Beberapa saksi telah dimintai keterangan mulai pejabat Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Batu Rusa Cerucuk, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga 23 kelompok penerima program tersebut sejak Desember 2021 lalu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Pos Belitung, Dede Suhandar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dede. Ya, baik nih, bisa kami sampaikan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sore kemarin, Kasatresskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto meninjau langsung penanaman mangrove di sepanjang bibir pantai Desa Air Saka, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada kesempatan itu, Kasatresskrim melihat langsung beberapa tanaman mangrove yang memang kebanyakan mati, kemungkinan dikarenakan serangan dari hama laut seperti kerang-kerang kecil, dan walaupun di beberapa titik juga terdapat tanaman mangrove yang masih bertahan hidup, dilihat dari beberapa pucuk daun yang mulai tumbuh. Dalam kesempatan itu, Kasatresskrim menyampaikan bahwa jajaran unit Tipikor semenjak Desember 2021 kemarin mulai menyelidiki dugaan kasus tindak pidana korupsi dari proyek penanaman mangrove tersebut, yang mana proyek ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional tahun 2021. Untuk sementara ini, Kasatresskrim menyampaikan bahwa total luasan untuk Kabupaten Belitung itu berjumlah 1.079 hektar yang dikerjakan oleh 23 kelompok dengan pagu anggaran berjumlah 22,4 miliar. Sampai saat ini jajaran penyidik Tipikor Satreskrim Polres Belitung masih berupaya mengumpulkan dokumen dan meminta klarifikasi dari beberapa saksi, mulai dari pejabat BPDAS hingga kelompok yang melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Dede atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasatresskrim Polres Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Tipikor Satreskrim Polres Belitung memang benar telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi untuk kegiatan penanaman mangrove di tahun 2021. Untuk penyelidikan kita mulai di Desember kemarin, kita telah melakukan pengumpulan terhadap dokumen dan telah melakukan pemeriksaan, interogasi terhadap beberapa pejabat di BPDAS. Kalau yang diduga kita belum menentukan. Yang jelas untuk di Kabupaten Belitung ini ada 5 kecamatan yang melakukan penanaman bibit mangrove bersumber dari PEN 2021 dengan total anggaran sebesar 22 miliar sekian. Kalau untuk penyelidikan sendiri kita masih melakukan pengumpulan terhadap dokumen, mau memintai klarifikasi terhadap para pejabat dari BPDAS maupun para kelompok masyarakat yang menerima uang dari Sebanyak 14 tahanan kembali dipindahkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan Riau dari Pangkalan Kerinci ke Rumah Tahan Negara Kota Pekanbaru. Para tahanan itu dibawa ke Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru untuk melanjutkan masa penahanannya sesuai dengan masing-masing perkara yang menjeratnya. Seluruh tahanan ini berstatus A3 atau perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pelalawan untuk disidangkan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Johannes, silahkan. Baik, terima kasih rekan Mei dan seluruh Tribuners. Selamat siang dimanapun Anda berada. Kabar terkini dari Pelalawan, yakni Kejaksaan Negeri Pelalawan memindahkan 14 orang tahanan ke Rumah Tahanan Kota Pekanbaru. Pemindahan tahanan ini merupakan yang ketiga kali dalam tahun ini, dan semua berasal dari beberapa rutan milik Polres Pelalawan dan jajaran polsek-polsek. Para tahanan ini melakukan tindak pidana umum di Kabupaten Pelalawan dan kasusnya ditangani oleh Polres Pelalawan sebagian dan polsek-polsek yang ada di Kabupaten Pelalawan. Proses pemindahan menaati protokol kesehatan di mana setiap tahanan dilakukan rapid test antigen untuk memastikan jika mereka tidak terinfeksi atau tidak terkontaminasi oleh COVID-19. Hal itu merupakan SOP
daripada rutan yang ada di Kota Pekanbaru. Setelah menjalani tes, mereka dinyatakan semuanya non-reaktif COVID-19. Kemudian proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan 5 orang pengawal tahanan dari Kejaksaan dan 2 orang personil dari Polres Pelalawan bersenjata lengkap. Mereka dinaikkan ke bus untuk dibawa ke Kota Pekanbaru dengan jarak tempuh 1 jam lebih. Baik Tribuners, merupakan 14 tahanan itu berasal dari 6 orang dari Polres Pelalawan, 3 orang dari Polsek Ukui, 3 orang dari Polsek Bandar Sekijan, dan 2 orang lagi dari Polsek Pangkalan Kuras. Seperti diketahui Tribuners, Kabupaten Pelalawan sampai saat ini belum memiliki rutan atau rumah tahanan. Bahkan satu-satunya daerah ya dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan sampai saat ini belum memiliki rutan, sehingga semua tahanan atau pelaku tindak pidana yang telah menjalani persidangan ditahan di rutan Cirangbungku, Kota Pekanbaru. Pada saat sebelum pandemi, proses persidangan selalu dengan melalui proses penjemputan tahanan ke Kota Pekanbaru, kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya setelah selesai sidang, mereka akan kembali diantar ke Kota Pekanbaru. Namun selama pandemi COVID-19, proses persidangan dilakukan secara virtual, di mana jaksa dan hakim maupun para pihak berada di ruang sidang di PN Pelalawan, sedangkan para tahanan berada di rutan Cirangbungku mengikuti proses persidangan melalui virtual. Demikian rekan Mei, kembali ke studio bersama saya Johannes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com yang berada di Kabupaten Pelalawan. Demikian rekan. Baik, terima kasih Johannes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Seorang pedagang jamu keliling menggunakan sepeda selamat dari kejadian kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya pada Jumat 4 Maret lalu. Pedagang jamu tersebut bernama Watini, 52 tahun, yang merupakan warga RT 4 lingkungan Sidodadi, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Ia bersyukur selamat dari kejadian yang terekam kamera CCTV tersebut. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Edwardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Edwardi. Terima kasih. Halo? Iya, silahkan Edward dengan laporan terima kasih, Anda. Memang benar ke hari Jumat lalu, tanggal 4 Maret, sekitar pukul 6.30, terjadi kejadian viral yang tertangkap dari kamera CCTV. Seorang ibu penjual jamu keliling menggunakannya hampir tertabrak mobil box warna putih yang merupakan mobil salah satu rumah makan nasi Padang yang cukup terkenal di Kabupaten Bangka ini. Jadi pada saat itu si ibu yang bernama Watini sedang melayani pembeli dari Rumah Sakit Umum Sungai Liat. Kemudian setelah itu dia menyeberang ke arah jalan menuju ke arah Komplek Kompi Senapang B, Komplek TNI. Pas saat itu beliau sedang mengayuh sepedanya, tiba-tiba dari arah depan dia melihat dari kejauhan ada mobil terlihat oleng menuju ke arahnya. Kemudian Ibu Watini cepat-cepat keluar jalan dengan cara turun dari sepedanya, namun bagian belakang sepedanya masih terkena tabrakan dari mobil tersebut, sehingga barang dagangannya habis terlempar ke selokan atau bandar dan ke jalan. Setelah itu sang sopir langsung berhenti di arah, juga masih di kawasan Rumah Sakit Umum, di depan rumah sakit, di satu rumah makan Padang juga. Kemudian si supir dilihatnya menelpon bosnya untuk memberitahukan kejadian tersebut. Setelah itu si supir menghampiri Ibu Watini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kemudian juga bos rumah makan Padang itu juga datang untuk melihat si ibu, dan mereka setelah melakukan meminta maaf kepada sang ibu, kemudian bertanggung jawab membawa ibu pulang ke rumah, juga bertanggung jawab mengganti barang-barang dagangan sang ibu, kemudian juga
termasuk juga sepedanya mengalami kerusakan bagian pelek sepeda bengkok dan sudah diganti baru. Memang persoalan ini sempat dibawa ke kepolisian, namun sudah karena para pihak yang terlibat dalam kejadian ini saling memaafkan, sehingga sudah selesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara ganti rugi. Saat ini Ibu Wati ini memang masih mengalami trauma dan beliau saat ini belum bisa berjualan kembali secara normal. Mungkin untuk beristirahat beberapa hari ke depan. Demikian rekan Mei. Ya, terima kasih Edwardi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Watini. Berikut tayangannya untuk Anda. Kan pertama ditentin sepedanya ya, di apa? Iya, pertama. Pas mau naik, tiba-tiba ada mobil itu. Itu ada mobil yang dia tuh motong mobil motor ya, memotong. Sepi itu Pak. Sepi ya? Terus sepi, tidak ada apa-apa itu. Tiba-tiba dia menuju ke arah Ibu. Aku lah deket bengkel tuh kok ada mobil jalannya kayak ini kan dia. Oh, zigzag. Dia itu, aku lah tahu. Oh, mobilnya zigzag itu. Dia jalannya kok langsung minggir-minggir kayak itu, dia terus ada belok aku sepi kayak itu kan. Iya. Dia bus kayak itu. Ibu nengok pas mengarah Ibu langsung Ibu lari ke aku itu ya. Dari jauh. Ya lah lihat dari jauh mobil itu ya, agak oleng-oleng gitu ya. Oh, jalan yang lain. Iya. Jadi pas Ibu lah ke pinggir tapi mau sepeda Ibu sama dagangan. Tidak sempat lagi ke masuk dalam semen. Masuk bandar semen ya? Tumbur tuh lah. Iya. Untunglah Ibu gitu. Gimana sudah selesai masalahnya? Apalah dibawa ke polisi atau ke keluarga? Aku udah terpulang. Oh, dia tanya pulang ke sini Ibu sama barang-barang Ibu. Iya, sepedanya tuh. Pakai mobil dia tuh. Iya, pakai mobil yang nabrak itu tadi. Oh, jadi dengan Ibu ya, tanggung jawab, siap tanggung jawab ganti rugi segala macam ya. Iya. Sekarang sepeda Ibu di mana? Sudah dibawa. Di situ. Lah dibawa pulang ke sini ya? Diganti peleknya lah. Diganti semua ya, ditanggung jawab oleh yang pelek, dipucak peleknya kan. Oh, iya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan menyediakan pelayanan konseling bagi perempuan dan anak yang mengalami trauma psikologis akibat berbagai tindakan traumatis yang dialami. Untuk pelayanan trauma healing bagi anak-anak dan perempuan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas telah menyediakan tempat khusus di lingkungan kantor dinas setempat dan psikolog yang akan melayani. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Pos, Ahmad Fahru Rozi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Ahmad. Baik, Mei. Dari Kabupaten Musirawas dapat kami laporkan bahwasanya saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas itu menyediakan satu ruang khusus ya di UPT Dinas PPA setempat untuk pelayanan konseling bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan atau jadi korban kekerasan, baik KDRT, kekerasan seksual, ataupun tindakan-tindakan yang menimbulkan traumatis lainnya. Di ruangan ini cukup lengkap, ada tenaga psikolog yang akan melayani masyarakat yang akan melakukan konseling di sini. Di tempatnya cukup nyaman, ada bed yang untuk supaya masyarakat merasa lebih care ya, dengan lingkungannya, lebih oke. Kemudian di ruangan ini juga disiapkan tenaga-tenaga yang juga profesional yang akan melayani dan privasi si masyarakat sendiri bisa terjaga. Untuk masyarakat yang mengalami kekerasan seksual ataupun KDRT ataupun kekerasan anak-anak bisa datang ke ruang konseling ini. Itu lokasinya di pusat pemerintahan Kabupaten Musirawas di kantor dinas PPA setempat, Mei. Adapun berdasarkan data dari dinas PPA setempat, ini memang cukup menonjol juga ada grafik data kasus kekerasan ya tahun 2021 kemarin. Bahwasanya yang paling menonjol itu adalah kasus seksual ya. Itu kasus seksual itu yang menimpa anak-anak. Dari 28 kasus yang ada, itu 14 kasus diantaranya adalah kasus seksual yang menimpa anak-anak. Kemudian untuk yang kekerasan fisiknya ada 7 kasus. Mungkin yang paling menonjol itu adalah kasus seksualnya, Mei. Maka dari itu kepada masyarakat yang keluarganya atau masyarakat yang
berinisiatif sendiri untuk melakukan konseling untuk trauma healing terhadap pribadinya, bisa melakukan konsultasi di ruang konseling di DPPA Kabupaten Musirawas ini. Demikian, Mei. Terima kasih Ahmad atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas PPA Kabupaten Musirawas. Berikut tayangannya untuk Anda. Di tempat UPT unit pelayanan terpadu kami, nanti kita lihat di ruangan. Tempatnya sangat representatif, ya, ada tempat tidur dan AC, dan dia juga kedap suara. Jadi kerahasiaan klien atau apa namanya yang mau konseling di sini terjamin, Pak ya? Pasti. Silakan, jangan ragu untuk datang ke UPT unit kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas. Itu sangat mudah sekali, ya. Masyarakat yang butuh konseling itu tinggal datang ke unit kami, nanti akan dicatat di registrasi di tempat pendaftaran, nanti silakan masuk ke ruangan konseling seperti itu. Banyak sekali yang mungkin di masyarakat mengalami hal-hal KDRT, sehingga mereka harus mengadunya kemana. Inilah tempatnya, UPT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, ada, kita di sini ada tenaga konseling, itu 2 orang, ya, semua perempuan. Jadi yang melayani masyarakat di sini ada ya? Iya, betul sekali. Silakan masyarakat jangan ragu untuk datang ke UPT kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas, untuk kita layani, ya, yang bersifat traumatik psikis. Silakan jangan ragu untuk datang. Iya, betul sekali. Kami juga ada konselingnya di sini. Ibu Eva, tadi juga ada Ibu Sri. Kalau memang ternyata pasiennya butuh harus dirujuk, ya kita rujuk. Seperti itu. Ya, kita rujuk ke Rumah Sakit Sobirin Musirawas. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Cuaca ekstrim yang melanda Kota Manado, Sulawesi Utara pada Kamis 3 Maret hingga Jumat 4 Maret menyebabkan bencana longsor dan banjir di sejumlah daerah. Bencana banjir yang
ada di Manado disebabkan karena meluapnya daerah aliran Sungai Tondano, Sungai Sario, Sungai Malendeng, Sungai Bailang, dan hujan intensitas lebat yang terus turun di kota Manado pada 2 hari tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Isfara Safitri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Isfara. Halo, selamat siang Mei. Iya, selamat siang. Silahkan Isfara. Jadi memang selama 2 hari, yaitu sejak Kamis 3 Maret sampai Jumat 4 Maret 2022, beberapa wilayah di Manado itu terdampak cuaca ekstrim, yaitu dampaknya adalah dampak dari bencana banjir dan juga longsor. Nah, berdasarkan data dari BPBD Manado, ada sekitar 127 KK di 7 kecamatan dan 22 kelurahan yang terdampak. Lalu dari data tersebut juga mereka mengatakan bahwa ada 2 orang yang meninggal dunia, yang satu tertimpa material longsor di daerah Jalan Yosudarso, Kairagi, Mapanget, Manado, dan satu lagi adalah korban yang terdampak banjir di Kecamatan Tuminting. Tapi kalau menurut keterangan dari BPBD Manado sendiri, korban yang terdampak banjir itu memang beliau sudah sakit sejak lama. Nah, untuk bantuan sendiri BPBD Manado mengatakan bahwa memang terbatas, jadi kemungkinan belum semua bisa menyentuh, bantuannya belum bisa menyentuh semua warga yang terdampak. Jadi memang hanya benar-benar warga terdampak parah saja, dan itu diberikan bantuan berupa family kit, berupa kayak selimut dan peralatan dapur dan lain-lain. Nah, salah satu daerah yang terparah itu juga di Pal 2 yang sampai saat ini dari pihak korban sendiri mengaku belum dapat banyak bantuan, tapi memang sudah dari pihak BPBD Manado sendiri mengatakan selain bantuan dari pemerintah juga warga sekitar turut memberikan bantuan terhadap rumah atau keluarga yang terdampak. Dan selain itu juga mereka juga membantu untuk membersihkan material-material yang ada. Dan karena sampai selama seminggu ke depan, kemungkinan cuaca ekstrim masih melanda Sulawesi Utara termasuk Manado. Jadi pihak BPBD Manado sendiri meminta warga yang tinggal di daerah rawan longsor ataupun banjir itu dan minum vegetasi juga itu diminta untuk mengungsi dulu sementara waktu, karena kondisi tanah yang sudah jenuh terus-terusan terkena air hujan, jadi tidak kokoh lagi, jadi diminta untuk segera pindah seperti itu. Baik, terima kasih Isfara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Rumah mewah Crazy Rich Medan, Indra Kents, yang beredar di media sosial seharga sekitar 30 miliar rupiah, ternyata berlokasi di Kompleks Cemara Asri, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut pantauan, rumah mewah Indra Kents ini masih belum selesai direnovasi. Tak terlihat pula ada pekerja yang merenovasi rumah Indra dari luar. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Goklas, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Goklas. Ya, selamat siang Mia, Mei. Jadi semalam kita sudah mendapatkan lokasi dari rumah mewah Indra Kents, salah satu prajurit asal Medan yang saat ini sudah dijadikan tersangka oleh Mabes Polri. Adapun rumah tersebut yang dikabarkan berdasarkan penuturan Indra di akun YouTube-nya seharga 30 miliar itu berada di Kompleks Perumahan Cemara Asri di Kabupaten Deli Serdang. Nah, amatan kita semalam bahwa kondisi rumah dari Indra Kents tersebut masih dalam proses renovasi. Dan kita juga mendapatkan informasi dari salah seorang rekan kerjanya yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa
sempat untuk desain rumah mewah tersebut menelan dana sekitar 75 juta. Adapun rumah yang dimiliki oleh Indra Kents saat ini itu rupanya sudah berpindah tangan ke beberapa orang, dan sebelumnya dikabarkan bahwa rumah tersebut diduga dimiliki oleh ayah dari pasar dari Indra Kents itu sendiri. Adapun sebenarnya dari pihak kepolisian dikabarkan akan menyita seluruh aset dari Indra Kents, dan salah satunya adalah rumah mewah tersebut. Nah, penuturan dari warga sekitar bahwa Indra Kents sudah sejak tahun lalu tidak tampak di lokasi rumah mewahnya tersebut. Namun, berdasarkan penuturan rekan kerjanya juga bahwa ada juga sebenarnya rumah yang dibangun Indra Kents pada keluarganya di daerah kompleks Cemara Asri tersebut. Namun sampai saat ini kita masih coba untuk menelusurinya. Nah, selain aset dari rumah tersebut, sebenarnya kita juga mendapatkan apartemen yang dimiliki Indra Kents yang berada di Jati Jangking, itu berada di Kota Medan juga, di mana kabarnya itu juga akan dilakukan penyitaan. Namun semalam kita dapati bahwa data nama untuk Indra Kents sebagai orang yang menempati apartemen tersebut tidak lagi ada di lantai 35 seperti itu. Nah, untuk kedepannya, adapun kita juga sudah mengkonfirmasi dari pihak Polda Sumut apakah akan dilakukan penyitaan pada hari ini. Dikabarkan belum mendapatkan informasi sebenarnya dari Mabes Polri akan dilakukan penyitaan pada hari ini. Begitu, Mei. Ya, baik, terima kasih Goklas dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah video yang menunjukkan seorang siswa SD kebal saat disuntik vaksin viral di media sosial. Dalam video yang beredar saat disuntik vaksin, dalam video yang beredar saat disuntik vaksin, petugas tampak kesulitan lantaran ketika jarum suntik ditusukkan ke lengan kiri bocah tersebut, jarum suntik tidak bisa menembus kulit. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Ahmad. Baik, rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa seorang siswa SD yang diduga asal dari suku Baduy luar kebal saat disuntik vaksin viral di sosial media itu terjadi sekitar hari Minggu 6 Maret 2022 kemarin. Di mana dalam video tersebut ditulis bahwa bocah SD itu berasal dari Baduy yang telah dibekali ilmu kebal dari orang tuanya, sehingga ketika dilakukan vaksinasi untuk si bocah tersebut tidak mempan. Namun ketika tribunbanten.com mencoba mengkonfirmasi video tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, di mana Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ibu Ati sendiri mengatakan bahwa peristiwa itu tidak dilakukan oleh Dinkes Provinsi Banten, sebab Dinkes Provinsi Banten menurutnya tidak membantu kabupaten kota untuk melaksanakan vaksinasi kepada anak di usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Bahkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak juga mengatakan bahwa tidak ada vaksinasi yang dilakukan di sekolah untuk masyarakat Baduy. Kemudian hal itu juga sama disampaikan oleh Bupati Lebak, di mana Bupati Lebak, Ibu Iti Oktavia Jayabaya juga telah dikonfirmasi oleh tribunbanten.com dan menyatakan bahwa video tersebut bukan dari Baduy, di mana video tersebut tidak ada laporan dari pihaknya yang menyatakan bahwa kegiatan vaksinasi itu berada di Baduy, sehingga Ibu Iti sendiri memastikan bahwa video tersebut bukan terjadi di Baduy atau di Kabupaten Lebak, Mei. Baik, terima kasih Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dermaga pelabuhan feri yang berada di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sudah siap untuk menerima kapal. Hal tersebut disampaikan Divisi Teknis Angkutan Danau dan Penyeberangan ASDP Balikpapan bernama Iskandar. Iskandar menjelaskan dermaga tersebut sudah diperbaiki sejak retak akibat gempa pada 15 Januari 2021 lalu. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Fahrun Ramli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Fahrun. Ya, rekan Mei. Iya, Fahrun, silakan dengan informasi Anda. Ya, Tribuners, dapat saya informasikan bahwa Pelabuhan Feri Mamuju
yang berada di Jalan Marta Dinata Kelurahan Simboro ini akan berfungsi lagi sebagaimana fungsinya, yaitu penyeberangan antara lintasan Mamuju dengan Balikpapan, di mana pelabuhan ini itu rusak parah akibat gempa 15 Januari 2021 lalu, di mana dermaga pelabuhan tersebut retak-retak hingga ke bagian terminalnya sampai retak-retak sehingga tidak dapat menerima kapal tujuan dari Kalimantan ke Kabupaten Mamuju. Namun pada tahun 2022 ini, awal bulan 3 Maret ini, pemerintah provinsi bekerja sama dengan ASDP cabang Balikpapan itu melakukan renovasi terhadap pelabuhan tersebut agar dapat kembali difungsikan, dan kabar yang diperoleh bahwa tanggal 17 Maret 2022 itu akan ada lagi kapal yang masuk di pelabuhan Peri Mamuju ini, di mana saat ini informasi yang diperoleh kapal yang akan masuk itu jalur tujuan antara Balikpapan dan Mamuju, di mana tanggal 17 Maret mendatang kapal perdana akan tiba di hari Jumat. Adapun informasi yang diperoleh bahwa jadwal lintas kapal tersebut atau jadwal pemberangkatan kapal dari pelabuhan Mamuju kapal feri ke Kalimantan ini itu akan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, di hari Sabtu dan hari Minggu. Sementara untuk dari Balikpapan dari Kalimantan ke pelabuhan feri itu di hari Jumat dan Sabtu, sehingga pelabuhan feri ini sudah siap untuk kembali beroperasi untuk menerima kapal yang lintas Kalimantan Mamuju. Nah, salah satu warga Kelurahan Simboro yang berada di pelabuhan ini itu mengaku sangat senang mendengar kabar gembira tersebut, karena memang di pelabuhan Simboro ini sangat banyak warga yang menggantungkan geliat-geliat ekonominya, di mana banyak buruh kapal, ratusan warga Kelurahan Simboro yang menjadi buruh kapal di pelabuhan tersebut itu sempat menganggur pasca pelabuhan itu tidak lagi beroperasi. Para pedagang di sekeliling pelabuhan pun sangat antusias mendengar kabar itu, karena memang pelabuhan ini adalah salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Mamuju. Sehingga dengan dioperasikannya kembali pelabuhan ini itu akan memberikan dampak positif atau dampak geliat ekonomi bagi warga sekitar yang bermukim di pelabuhan. Seperti itu yang bisa saya laporkan, rekan Min. Baik, terima kasih Fahrun Ramli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, kedelai di Kota Makassar kembali mengalami kenaikan harga. 2 produsen tahu yang ditemui di tempat berbeda menyebutkan harga kedelai naik Rp2.000 per kilogram. Sebelumnya harga kedelai Rp10.000 per kilogramnya. Namun sejak Jumat harganya naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Wahyudin, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Wahyudin. Baik Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan bahwa harga kedelai di Kota Makassar kembali naik per Jumat pada tanggal 4 bulan 3 tahun 2022 tahun ini. Jadi harga kedelai naik 2.000 dari harga 10.000 naik menjadi 12.000. Hal itu yang membuat para produsen atau pembuat tempe juga, pembuat tahu juga menaikkan harga tahunya. Seperti yang kami temui di Jalan Depasawi, salah satu produsen bernama Wahyudi, dia menaikkan harga kedelai dari 43 per cetak itu naik menjadi 45. Sehingga itu yang membuat harga tahu juga terus meningkat di Kota Makassar. Hal yang sama juga dilakukan oleh Zainal Arifin, salah satu produsen tahu yang berada di Jalan Balang Basi. Jadi dia menaikkan harga tahu dari 41 yang dia jual di awal naik menjadi 43.000 per cetak. Selain harga kedelai yang terus meningkat juga stok
kedelai itu yang sangat terbatas. Zainal Arifin sempat memesan 10 ton kedelai, tapi yang dikirimkan hanya 4 ton. Katanya kedelai yang berada di tempat ia beli sangat terbatas, sehingga hanya 4 ton yang ia dapatkan. Baik, demikian laporan saya dari Makassar. Baik, terima kasih Wahyudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan produsen tahu. Berikut tayangannya untuk Anda. Bisa kita ceritakan terkait kondisi penjualan tahu di sini? Nah, masalah produksi kondisi tahu mas, ini bukan masalah di Makassar, tapi ini saya mulai bikin tahu guys 22 tahun barusan ini. Langkah nggak bisa ditanggulangi. Dulu namanya demo mas, jarak 1 minggu atau 10 hari paling lambat 2 minggu ya sudah mulai turun. Ini malah naik luar biasa. Tapi produksinya sini nggak pernah diputus pak di sini. Alhamdulillah. Iya. Eceran nih pokok nih, ini 12.400, 12.300. Oh, per kilo itu pak? Per kilo. Aku selamanya bikin tahu 2022 tahun, barusan ini beli kedelai sampai 12 lebih. Sejak kapan mulai itu pak harganya? Kemarin sudah nih. Itu ada notanya. Kan itu merek ini beda-beda mas. Iya. ABCD, merek kualitas yang baik, harganya sekian. Itu sing baik 12.400. Sing sedang umum ini 12.100. Kemarin minta 10 ton dikasih 4 ton, bilangnya dibagi. Oh, terbatas pak dia. Ini sudah 5 bulan ini naik terus, nggak ada turunnya. Sebelum naik itu pak paling di bawah berapa? Dulu di bawah 10 mas. Oh, di bawah 10. Kalau yang 12,5 itu kapan mulai naik itu pak? 12.400 kemarin. Oh, mulai kemarin pak nih. Tapi sebelumnya itu udah sampai lagi. Ada notanya misalnya, kontan semua tuh. Kalau harga tahunya itu pak di sini naik juga? Naik juga mas. Naik berapa itu pak? Naik 2.000. Sebelumnya harga berapa? Dulu sebelumnya hampir 12, tak kasih naik 43. Iya. Nah terus kemarin kedelai turun, itu tak kasih turun 41. 141.000 pak. 41.000. Nah ini kedelai sudah naik 11 lebih. Harga telur ayam di sejumlah daerah di Provinsi Lampung melonjak tajam. Jika biasanya 1 kg telur harganya hanya Rp20.000 per kilogram, saat ini 1 kg telur dihargai dengan Rp24.000. Harga ini pun masih sangat memungkinkan untuk naik kembali. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Anung Bayuardi, wartawan Tribun Lampung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Bayu. Ya, rekan Mei bisa dijelaskan. Di Provinsi Lampung, tepatnya beberapa daerah seperti Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Tanggamus, kenaikan harga telur terjadi. Untuk di Kabupaten Lampung Utara sendiri, sejak sepekan terakhir ini kenaikannya menjadi Rp4.000, di mana harga awalnya Rp20.000 per kilogramnya, kemudian pada Sabtu kemarin Rp24.000 per kilogramnya. Kenaikan ini berangsur-angsur terjadi setiap harinya, mulai dari Rp500 hingga Rp4.000. Kenaikan ini terjadi menurut Bugi, salah satu pedagang di Pasar Sentral Kota Bumi. Menurutnya terjadi karena akan memasuki puasa Ramadan. Ia mengatakan biasanya terjadi kenaikan beberapa bahan pokok akan menjelang puasa. Namun untuk stoknya, dia mengaku tidak ada kendala sebab stok yang diperoleh darinya cukup banyak dan melimpah. Stok yang diperoleh darinya merupakan berasal dari Prokimal, salah satu daerah di Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Namun demikian, untuk kedepannya mungkin harga telur sendiri akan berangsur naik kembali, meskipun tidak diketahui secara pasti berapa kenaikannya lagi. Pedagang Bumi mengatakan dia berharap harga kembali normal dan tidak ada kenaikan. Apabila terjadi kenaikan lagi, tentu ia akan mengalami kerugian. Sebab kemungkinan pembelinya akan tidak banyak seperti sedia kalanya. Rekan Mei. Baik, terima kasih Bayu Ardi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang pedagang telur. Berikut tayangannya untuk Anda.
Pak, untuk harga telur di pasar sentral ini Pak, ini masih normal apa sudah mengalami kenaikan? Sudah mengalami kenaikan. Kenaikan. Sejak seminggu yang lalu itu di harga 20, sekarang 24. Hampir tiap hari naik terus. Harga telur 500, 1000, sampai sekarang 24. Dari harga normalnya tadinya berapa per kilo Pak? 20. 20.000 untuk Ya, seminggu yang lalu 20.000. sampai hari ini Pak, ini hari Sabtu ini sampai berapa? 24.000. 24.000 berarti kilo. Berarti mencapai 4.000 kenaikan sendiri Pak Iya. ya. Pak, biasanya untuk stok telur ini kita dapat dari mana? Dari kandang. Dari kandang ya Pak. Optimal sinilah. Untuk alasan kenaikan telur ini sendiri Pak, ini gimana Pak bisa naik? Saya belum tahu kalau alasan kenaikan enggak ini. Cuma dari kandang itu sudah naik. Harga posko katanya. Harga posko. Yang pasti kita nggak kesulitan kan Pak dapat stoknya? Banyak ya, stoknya aman. Aman terus Pak ya? Aman, cuma harga ini mengalami kenaikan. Kenaikan. Mungkinkah karena menjelang Ramadan ini Pak? Bisa jadi menjelang Ramadan biasanya telur naik. Naik ya. Iya. Untuk pembelinya sendiri Pak, gimana Pak? Masih normal. Normal ya, Iya. normal, belum nggak ada peningkatan atau penurunan Pak ya? Iya, biasa aja. Adakah harapan kita ini Pak untuk ke depan? Ya, kalau bisa dinormalin lagi lah harganya, jangan kalau kemahalan susah jualnya. Pembeli itu menurun. Pembeli menurun ya Pak. Kalau mahal. Iya, karena peningkatannya sampai 4.000 ya Pak ya hari ini. Iya. Dari 20.000 ke 24.000 Pak ya. Iya, ini kan belum masuk Ramadan, biasanya masuk Ramadan naik lagi. Jadi mau jual berapa kalau mahal kan? Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Memasuki bulan April tahun 2022, Kabupaten Empat Lawang berada di zona oranye COVID-19, yang artinya Empat Lawang berada di zona dengan resiko sedang. Data terbaru yang berhasil dihimpun dari Satgas COVID-19 Kabupaten Empat Lawang, grafik penambahan kasus aktif harian cenderung menurun, bahkan terdapat 0 penambahan kasus aktif. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Sahri, wartawan Tribun Sumsel yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sahri. Terima kasih rekan Mei dan juga pemirsa Tribun dimanapun berada. Jadi pemirsa, untuk kabar terbaru COVID-19 di Kabupaten Empat Lawang memasuki bulan 3 ini cenderung kasus harian penambahan harian aktif itu cenderung berkurang karena memang jika diperhatikan dalam beberapa hari ini itu bahkan ada yang kosong gitu, rata-rata 2 atau 3, paling banyak 5. Sedangkan memang di awal bulan Februari kemarin kasus penambahan kasus aktif COVID-19 di Empat Lawang itu cenderung lumayan tinggi bisa dikatakan gitu. Bahkan ada dalam satu hari itu penambahan kasus sampai 19 orang begitu. Nah, adapun untuk info terbaru, data terbaru per hari ini yang berhasil tadi kami himpun dari Satgas Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Empat Lawang disampaikan jika saat ini untuk kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Empat Lawang ada sebanyak 95 kasus. Dengan rincian itu yang dirawat ada 9, sedangkan yang melakukan isoman atau isolasi mandiri ada 86 orang. Nah, untuk info lebih lanjutnya, lebih rinci, untuk kasus kumulatif COVID-19 di Kabupaten Empat Lawang sejak awal masa pandemi itu ada sebanyak 577 kasus dengan rincian sembuh 447, meninggal 35, dan kasus aktif atau dalam proses saat ini 95. Mungkin cukup itu atau sekian yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Empat Lawang. Kami kembalikan ke studio dan rekan Mei. Terima kasih. Ya, terima kasih Sahri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 300 karateka dari 13 kontingen se-Kalimantan Selatan unjuk gigi dalam kejuaraan daerah karate Sotokai, Provinsi Kalimantan Selatan. Kejuaraan ini berlangsung di Aula Korem 101 Antasari di Banjarmasin pada 5 hingga 6 Maret 2022. Adapun kejuaraan ini dihelat sebagai bentuk ajang seleksi menghadapi Kejurnas pada bulan Juni mendatang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Amirul Yusuf, wartawan Banjarmasin Pos yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Amirul. Selamat siang. Ya. Apakah saya dengar? Tes? Iya, baru saja kejuaraan Sotokai se-Kalimantan Selatan dihelat selama 2 hari pada hari kemarin. Kejuaraan ini dihelat sebagai ajang seleksi Sotokai Kalimantan Selatan untuk menentukan siapa saja atlet yang akan bertolak ke ajang kejuaraan nasional pada tahun 2022 di bulan Juni nanti. Selain itu, para peserta terdiri dari dojo-dojo se-Kalimantan Selatan dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan dengan total atlet 300 orang yang berpartisipasi. Untuk yang berhasil menjadi juara umum kemarin merupakan tim dari Kota Banjarbaru dengan raihan 13 medali emas. Harapannya semoga nanti para atlet-atlet bisa meraih gelar di ajang kejuaraan nasional nanti. Sekian. Baik, terima kasih Amirul atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Harian Sotokai Kalimantan Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Sebesar ini Pak Gatot seperti apa? Ya, saya berharap bahwa kita bisa berkontribusi kepada atlet Kalimantan Selatan ya, khususnya karate. Karena kami mempunyai atlet-atlet yang memang bisa dibanggakan, karena memang hampir mereka pernah mengikuti kejuaraan internasional gitu ya. Jadi Forky dalam hal ini sebagai induk organisasi kami
kami akan memberikan kontribusi kepada Forgi, kepada wilayah Kalimantan Selatan khususnya, untuk menyumbangkan atletnya, untuk mewakili provinsi ini. Syukur-syukur nanti juga mewakili negara kita untuk bertanding di event internasional. Yang perlu difahami bahwa kami di Sotokai ini melakukan konsolidasi, koordinasi. Intinya bahwa kami ingin berolahraga, kami ingin ingin membina atlet-atlet muda untuk menjadi atlet yang nantinya bisa dibanggakan. Persebaya U15 harus puas meraih 1 poin usai melawan Sokorejo FC dalam laga perdana grup C Piala Suratin Asprof PSSI Jatim di lapangan Unesa pada Senin 7 Maret. Bajul Ijo Cilik terus melancarkan serangan dari sisi sayap. Banyak peluang yang dihasilkan namun berhasil diblok oleh pemain bertahan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Febrianto Ramadhani, wartawan Surya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Febri. Ya, selamat siang para pemirsa Tribun News dan Tribun Network dimanapun Anda berada. Jadi pertandingan perdana grup C mempertemukan Persebaya U15 melawan Sokorejo FC. Jadi Bajul Ijo Cilik, julukan daripada Persebaya U15 itu terus melancarkan serangan dari sisi sayap secara silih berganti. Namun kiper lawan Sokorejo FC asal Tuban ini begitu tampil memuaskan di bawah mister gawang. Banyak peluang yang dihasilkan dari kedua kesebelasan, tapi tidak ada satupun yang berbuah gol ataupun mencetak angka. Jadi selama 2 kali 45 menit jalannya pertandingan, masih kedua tim itu harus ini apa istilahnya peluangnya itu berhasil dimentahkan gitu ya. Terus dan juga skor kacamata atau 0-0 bertahan hingga wasit memenuhi peluit tanda berakhirnya pertandingan. Jadi kedua tim berbagi 1 poin gitu ya pada pertandingan pertama grup C yang mana dihuni oleh Persebaya Surabaya U15, Sokorejo FC U15 asal Tuban, Mojokerto FC dan juga Persib Pesanggaran Banyuwangi. Dan juga pelatih Persebaya U15 Dul Hamid mengatakan dari segi permainan anak asuhnya masih unggul dari lawan. Ini per lini tim tidak ada masalah, hanya saja faktor yang harus dibenahi adalah penyelesaian akhir. Menurutnya 2 lawan terakhir besok pagi itu bakal berat karena selalu bermain dengan kekuatan penuh. Kendati demikian, saya sudah menyiapkan kualitas pemain antara pelapis dan inti, di mana sama-sama telah merata gitu satu sama lain, jadi bisa menutup lubang yang ditinggalkan, ujar Dul Hamid. Heri Dul, sapaan akrabnya, juga mengungkapkan hal itu bisa dilihat ketika dilakukan pergantian pemain timnya, dan juga jalannya pertandingan tetap stabil tanpa perubahan sama sekali. Mengenai evaluasi, tegas iya, kondisi striker kami tidak fit. Pastinya akan kami perbaiki untuk pertandingan selanjutnya. Kemudian manajer Persebaya U15 Siraja Munira juga menyampaikan hal yang serupa. Menurutnya para pemain sudah mengeluarkan kemampuannya dengan maksimal dalam pertandingan pertama itu. Namun faktor keberuntungan atau Dewi Fortuna ternyata masih belum menaungi pihak Persebaya U15. Karena banyak peluang yang tercipta tapi gagal berbuah gol, semoga pertandingan besok lebih baik dan Persebaya tetap menargetkan juara di level Jatim ini. Anggap semua laga adalah final, ucapnya. Terpisah, pelatih Sokorejo FC, Ava Nurohib, mengucap syukur lantaran berhasil menahan imbang saat melawan tim calon juara. Apalagi status Sokorejo FC sebagai tim debutan dan juga asal pelosok desa. Jadi senang bisa menahan laju perawan Surabaya, terangnya. Terus tuntasnya, evaluasi pasti ada, khususnya di lini depan perlu diasah lagi. Kami membawa 23 pemain dan juga kami juga sebagai anggota internal tim Liga 3 Persatu Tuban. Tentunya target meraih hasil yang terbaik. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Febrianto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih Persebaya U15. Berikut tayangannya untuk Anda. Mungkin faktor keberuntungan aja, belum ada kan peluang, kita udah unggul dalam permainan. Ya, mungkin dari segi peluangnya itu faktor juga kiper juga hari ini juga kiper lawan juga bagus. Kalau di segi permainan dan lini per lini sudah tidak ada masalah, cuma tinggal
PR-nya di depan, ya di finishing. Coach, evaluasi laga selanjutnya mungkin lawan Mojokerto sama Banyuwangi kayak gimana, Coach? Dua lawan terakhir itu mungkin lebih greget lawan ini katanya ya. Mojokerto ya kita juga udah siapkan untuk lawan-lawannya apa itu untuk pemain pelapis yang untuk siap menggantikan posisi yang anu. Jadi di sini mungkin rata kalau dibilang udah mulai merata, untuk pelapisnya udah mulai dibilang ngikuti. Jadi lininya bisa terisi. Jadi seperti tadi terjadi transisi ya, untuk pergantian pemain tetap stabil, kita menguasai, hanya faktor keberuntungan yang belum berpihak di kita. Untuk lini depannya mungkin PR kita, karena betulan sebenarnya tadi kalau ternyata jujur kondisi strikernya nggak fit. Coach, tadi banyak kartu kuning Coach tadi, Coach. Gimana Coach pemain? Sebenarnya saya kondisinya memang efektif aja, jadi memang bola penyelamatan ya, safety ya, itu memang harus dilakukan. Jadi ya, mungkin keputusan kelihatan jatuhnya aja keras, tapi memang harus yang namanya pertahanan. Kasus kebakaran yang terjadi di kawasan hutan TNBS Jambi didominasi sumber api dari kawasan perbatasan antara TNBS dan pemukiman atau lahan masyarakat sekitar. Kondisi tersebut bukan hal baru, mengingat saat musim kemarau kebanyakan masyarakat masih ada yang membuka lahan dengan cara membakar. Terkait hal tersebut, pemerintah melalui TNBS dan masyarakat desa penyangga bekerja sama untuk membentuk masyarakat peduli api. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Abdullah Usman, wartawan Tribun Jambi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Usman. Baik rekan Mei di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, dapat kita ketahui seperti tahun-tahun sebelumnya di mana memasuki bulan April, di mana untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. Sesuai dari perkiraan BMKG Provinsi Jambi bahwa bulan April mulai memasuki musim kemarau. Nah, untuk itu saat ini beberapa persiapan atau antisipasi mulai dilakukan oleh pihak terkait, yaitu Daop Manggala Agni di bawah Balai Taman Nasional Berbak Sembilang. Saat ini tim yang di bawah Daop sendiri sudah mulai melakukan patroli, kegiatan rutin, juga bentuk persiapan posko di beberapa pos yang ada di sekitaran kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang. Namun dalam persiapan untuk patroli tersebut, beberapa kendala memang masih ditemukan, terutama terkait fasilitas, sarana, juga akses menuju lokasi yang memang menjadi permasalahan ketika melakukan patroli. Namun Daop Manggala Agni sendiri sudah mempersiapkan hal tersebut, diantaranya dengan melakukan patroli melalui 3 jalur, yaitu jalur air, jalur darat, dan juga jalur udara yang saat ini tengah dipersiapkan dilakukan. Meski demikian, untuk diketahui, kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang sendiri memiliki luasan yang mencapai 1.420.000 hektar, yang beberapa sisi bagian hutan tersebut merupakan perbatasan dengan kawasan permukiman. Nah, sebab itulah beberapa kawasan tersebut menjadi rawan terjadinya karhutlah setiap tahunnya. Tercatat di beberapa 2 tahun terakhir terjadinya kebakaran di Taman Nasional Berbak didominasi berasal dari api yang merembet dari kawasan lahan milik masyarakat yang sejatinya sangat berbatasan dengan kawasan TNBS. Untuk mengantisipasi hal serupa tidak terulang lagi di tahun 2022 ini, tim TNBS bersama Manggala Agni telah melakukan terobosan, diantaranya dengan membentuk masyarakat peduli api atau MPA, melibatkan 10 desa penyangga atau 10 desa yang memiliki perbatasan erat dengan kawasan TNBS. Di mana tercatat hingga saat ini dari 10 desa tersebut, 4 diantaranya sudah terbentuk MPA, namun sisanya masih dalam proses dan saat ini dalam sosialisasi oleh pihak desa.